kebutuhan rencana pengembangan kompetensinya. Pasti yang pertama kita susun dulu nih, kebutuhan rencana pengembangan pegawai itu apa. Si pegawainya sendiri juga harus mengetahui, ini kenapa kami sarankan para pegawai ikut di Zoom ini. Karena kita akan ada tindak lanjut setelah penjelasan ini Bapak Ibu. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan kompetensinya. Setelah direncanakan, tentu kita bertujuan untuk dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, akan ada evaluasi pengembangan kompetensinya. Bertahap seperti ini. Seharusnya ini dilakukan paling tidak setahun. Tahun itu dari mulai awal tahun kita susun rencana, di tengah tahunnya kita pasti melaksanakan rencana pengembangan kompetensi kita, nanti di akhir tahun kita akan mengadakan evaluasinya. Apa dampaknya setelah kita melakukan pengembangan kompetensi terhadap diri kita. Next. Untuk tahap pertama, ini ada tahapan penyusunan kebutuhan rencana pengembangan kompetensi ada 3. Yang pertama, inventarisasi dulu. Kita mengidentifikasi sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk kompetensi PNS dalam suatu organisasi. Yang kedua, diverifikasi. Dinilai dulu nih, verifikasi dulu, analisis dan pemetaan terhadap jenis kompetensi yang akan dikembangkan. Jadi saat kita tahu kekurangan kita di kompetensi apa, kita memverifikasi, menganalisis dan memetakan harus melakukan apa, pengembangan kompetensi seperti apa yang perlu saya dapatkan supaya kekurangan saya di satu kompetensi bisa terpenuhi. Yang ketiga baru validasi, disahkan kebutuhan dan rencananya. Perlu ada pengesahan. Pengesahan ini ada pembicaraan seharusnya dengan atasan langsung. Kami berharapnya ini dilakukan pada saat awal tahun, saat kita menyusun SKP. Tapi kita tahu sendiri SKP cukup bermasalah, jadi ya sudah kita lanjut saja dulu dengan terpisah dengan SKP ya. IDP ini kita coba susun seminimalisir mungkin, semudah mungkin kita coba susun. Next. Nah ini, pelaksanaannya. Nah, yang menarik ini membahas pelaksanaan pengembangan kompetensi. Dia ada bentuk dan jalurnya, ada 2. Ada yang melalui pendidikan. Pendidikan ini saat ini kan kita sudah fokus ke pemberian tugas belajar. Dan ada juga diberikan melalui pelatihan. Pelatihan ini sifatnya ada klasikal atau non-klasikal. Ada 2. Berdasarkan perkalan, Bapak Ibu nanti bisa lihat di perkalannya untuk pendidikan tingkat jalurnya ada S1, S2, dan S3. Kategori klasikal dan non-klasikal ini sebagai berikut. Next. Untuk pelatihan klasikal non-klasikal ada jenis-jenisnya Bapak Ibu. Dan seringkali ini hal yang baru ya. Kita baru sering bertemunya dengan pelatihan yang klasikal. Kayak sekarang Bu Keke ya. Bu Keke Kasubag Umum Tata Usahanya Balai NTT saat ini sedang mengikuti pelatihan klasikal struktural kepemimpinan. Pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, ini pelatihan-pelatihan yang seringkali kita temui diadakan oleh BPSDM. Jadi kita sudah familiar lah dengan pelatihan klasikal. Termasuk seminar pun pelatihan klasikal. Termasuk yang kita lakukan hari ini. Kalau ini masuknya di tataran sosialisasi dan bimbingan teknis, ini masih masuk klasikal. Kenapa klasikal? Karena kita melakukan tatap muka langsung. Bapak dan Ibu bertemu dengan narasumbernya langsung. Ini tipikalnya klasikal. Ada lagi satu pelatihan namanya pelatihan non klasikal. Nah ini yang belum banyak dikembangkan. Tapi untuk 2 hal di awal, coaching mentoring ini saya yakin sebenarnya di unit kerja sudah dilakukan. Cuma tidak terdokumentasi. Jadi biasanya atasan langsung kita pasti mementor kita Bapak Ibu. Mengarahkan kita, membimbing kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah itu mentoring namanya. Tapi tidak terdokumentasikan. Jadi kita sendiri tidak merasa dimentorkan. Ada coaching juga. Kalau coaching beda lagi. Kalau coaching dia ada coach khusus. Jadi ada pembicara yang khusus yang kita belajar pada coach tersebut untuk sesuatu hal. Itu coaching. Nah, coaching mentoring ini sedang disusun oleh BPSDM panduannya.
Sebenarnya semua non-klasikal ini sedang disusun oleh BPSDM untuk panduan pelaksanaannya. Lalu ada e-learning, Bapak Ibu. Kalau orang-orang keuangan pasti tahu bentuk e-learning ini seperti apa, karena Kementerian Keuangan menyediakan tools-nya. Jadi kalau di Kementerian Keuangan mereka menyediakan pelatihan di website PLC namanya. Bisa diakses secara online. E-learning full. Jadi belajarnya via e-learning hanya lewat website saja. Nah, itu non-klasikal, tanpa tatap muka dengan pengajar. Jadi kita belajar langsung di website, yaitu e-learning. Termasuk mirip pelatihan jarak jauh ya. Ada lagi namanya data sharing atau secondment. Nah, ini sebenarnya juga sudah dilakukan sebenarnya di Bina Marga, contohnya untuk pelaksanaan food estate di Kalteng. Kita Bina Marga menugaskan PNS pusat untuk membantu percepatan penyelesaian food estate yang ada di Kalteng. Ini data sharing. Mungkin di tempat Bapak Ibu pun sudah dilakukan. Jadi ada penugasan khusus kepada pegawai misalnya untuk menyelesaikan atau membantu program-program secara cepat. Data sharing ya, penugasan khusus. Lalu ada outbound. Outbound ini non-klasikal juga, salah satu pengembangan kompetensi. Nah, dilanjut dengan benchmarking. Benchmarking juga salah satu pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Ada komunitas belajar dan ada magang atau praktik kerja. Kalau magang ini mungkin CPNS banyak mengikuti magang ya, tapi kita yang belum melihat panduan untuk PNS. Bagaimana kalau kita magang? Ini masih belum. Kita masih menunggu arahan dari BPSDM. Next. Bapak Ibu, dari yang tadi saya jelaskan, pelatihan klasikal dan non-klasikal ini, kita akan melihat arah pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM. Jadi, BPSDM itu mengacunya pada teori ini, Bapak Ibu. Teori High Impact Training Lombardo. 10%, 20%, 70%. Jadi kalau Bapak Ibu lihat formal learning yang dipelajari di pelatihan yang disediakan oleh BPSDM itu hanya 10% saja. Hanya 10% yang kita dapatkan untuk meningkatkan kinerja kita. Termasuk juga hanya 10% yang akan mendapatkan formal learning ini. Kalau seluruh pegawai Bina Marga kita ikutan pelatihan BPSDM selama 1 tahun, jumlahnya cuma 10% ternyata Bapak Ibu, berdasarkan data kami ya. Paling lebih-lebih dikit, ada 12% lah. Lebihnya ternyata harus kalau mau pengembangan kompetensi harus melalui social learning atau experiential learning. Nah, ini experiential learning ini pengembangan kompetensi yang ada di tempat kerja langsung. Tempat kerja, unit kerja Bapak Ibu. Itu melalui experiential learning. Caranya ya tadi, job rotasi saja itu sudah salah satu pengembangan kompetensi. Kita seringkali tidak menyadarinya ya, ternyata kita dirotasi untuk di jabatan yang baru, itu salah satu pengembangan kompetensi juga. Jadi kita punya wawasan baru untuk suatu jabatan. Bapak Ibu misalnya analis kepegawaian diminta untuk mengerjakan kompu, itu kan kompetensi yang berbeda. Pada saat ibu-ibu pengelola kepegawaian menghandle juga pekerjaan komunikasi publik, nah itu kompetensi baru lagi. Nah, itu kita seringkali tidak menyadari bahwa itu salah satu pengembangan kompetensi. Next. Ini kami coba propose untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi ada 2 caranya. Yang pertama, mengikuti pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDM. Jadi kalau yang dilaksanakan oleh BPSDM, itu ada yang tadi saya bilang, ada yang beasiswa, lewat tugas belajar, ada yang melalui pelatihan yang disediakan oleh BPSDM. Nah, itu sudah biasa ya kita ketahui ya. Tapi ada juga pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh unit organisasi. Dalam hal ini kita sendiri. Contohnya, Direktorat Bina Teknik mengadakan 45 hari sharing knowledge. Nah, itu salah satu bentuk pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh unit organisasi sebenarnya. Dan Bapak Ibu bisa ikuti. Nah, itu ya. Next. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi pengembangan kompetensi. Jadi setelah 1 tahun kita adakan pengembangan kompetensi kita, maka kita perlu lihat apa dampaknya pengembangan kompetensi yang sudah kita lakukan terhadap
kesesuaian dulu ya, kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang sudah kita lakukan. Sesuai tidak? Yang kedua, manfaatnya. Jadi setelah Bapak Ibu selama 1 tahun mengikuti pengembangan kompetensi, apakah berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja Bapak Ibu di akhir tahun? Jadi ini yang coba di pengembangan pegawai kita lihat, awal tahun kita coba rencanakan, nanti di tengah tahun kita laksanakan, nah di akhir tahun kita coba evaluasi, ada nggak efeknya terhadap kompetensi kita dan kinerja kita. Baik, next Bapak Ibu. Yang hari ini akan kami coba berikan kepada Ibu adalah inventarisasinya dulu. Next. Di inventarisasi ini sebenarnya yang akan diminta oleh kami adalah data-data umum ya. Ada data profil pegawai, data personal, kualifikasi, rekam jejak. Ini profil pegawai yang diminta diperlan. Tapi kami akan modifikasi supaya lebih mudah ya, karena kita kan sudah punya STIMKA dan EHRM, tentu data kita sudah cukup lengkap. Tidak perlu lagi meminta data-data profil pegawai dari awal. Lalu nanti ada analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. Seharusnya ini berhubungan dengan nilai asesmen Bapak Ibu. Faktanya, belum semua pegawai mengikuti asesmen dan mengikuti feedbacknya asesmen. Jadi belum semua pegawai tahu gapnya saya di mana. Nah itu ya Bapak Ibu. Belum semua ikut asesmen. Karena belum semua ikut asesmen, belum semua pegawai tahu dia gap saya di mana ya. Nah ini salah satu kekurangan kenapa ya kita genjot asesmen. Tapi di luar itu kami coba inisiasi lebih awal untuk Bina Marga. Next. Acuannya dari mana ya, kita coba lihat nanti. Jadi nanti kami akan menyebarkan Google Form. Kalau Bapak Ibu kan sudah terbiasa ya mengisi Google Form, jadi pasti cepat mengisi Google Form itu. Kami sengaja desain pertanyaan singkat dan Bapak Ibu bisa isi sambil lalu. Tapi kami harap dalam 1 hari ini, besok sudah selesai nih mengisi Google Form. Mengisi Google Form-nya dengan cepat, sambil memikirkan, sambil dikonsep kira-kira mau mengembangkan apa ya di tahun ini. Saya ingin mengembangkan kompetensi apa. Nah, kompetensinya acuannya dari sini Bapak Ibu, Permen 7 2020. Nah, ini yang sebelah kiri, ini untuk Permen 7 2020 yang belum diubah. Ada 11 kompetensi teknis bidang Bina Marga. Bapak Ibu bisa pilih kompetensi mana sih yang mau ditingkatkan